Di hari pertama, saya tersenyum dan setuju. Keesokan harinya, kedua mertua saya ambruk. Mereka berlutut memohon agar saya tidak berbakti lagi. Para hadirin sekalian, pernahkah Anda mendengar cerita tentang ibu mertua yang menggunakan aturan keluarga feodal untuk menyiksa menantu modern? Memasak 10 jenis sarapan saat fajar baru menyingsing, mencuci semua pakaian bermerek yang mahal dengan tangan. Jika berada dalam situasi itu, sebagian besar wanita mungkin akan menangis atau bertengkar hebat hingga atap rumah runtuh. Tetapi menantu perempuan dalam cerita hari ini memilih untuk patuh dengan manis, menciptakan sebuah drama istana yang tragikomedi, hingga seluruh keluarga mertuanya harus berlutut memohon agar dia berhenti menjadi menantu yang berbakti. Mari kita saksikan aksi balasan cerdas terhadap ibu mertua yang merasa paling berkuasa berikut ini. Cahaya fajar bulan Oktober yang pucat bahkan belum sempat menyelinap melalui tirai tebal di kamar pengantin kami. Udara masih dipenuhi aroma mawar dan parfum lembut dari pesta pernikahan semalam. Saya menggeliat, merasakan pegal yang menjalar dari bahu hingga telapak kaki. Berdiri, tersenyum, menyapa tamu, dan berjalan mondar-mandir dengan sepatu hak tinggi 7 cm selama 12 jam benar-benar sebuah siksaan bagi pengantin baru manapun. Di sampingku, Budi masih bernapas dengan teratur. Lengannya melingkar di pinggangku, wajahnya tenggelam dalam bantal yang empuk. Aku memejamkan mata, berniat menghadiahi diriku sendiri tidur pulas hingga jam 9 pagi, seperti yang dijanjikan Budi semalam. Dia bilang keluarganya modern, orang tuanya berpendidikan dan pengertian, gaya hidup mereka sangat santai. Saya tidak perlu khawatir tentang menjadi menantu. Namun, kenyataan selalu punya cara untuk menampar orang hingga sadar. Brak, brak, brak. 3 ketukan pintu yang kering, keras, dan kurang ajar memecah keheningan pagi buta. Saya terlonjak kaget, mata terbuka lebar, jantungku berdebar kencang, pikiran kalut. Ketukan pintu terus menghantam daun pintu kayu jati, diiringi suara melengking dan dingin yang menggema dari koridor. Sudah jam berapa ini masih selimutan? Mau bangun mengurus rumah atau tidak? Suara itu tak lain adalah milik Ibu Lastri, ibu mertua saya. Rasa kantukku hilang seketika. Aku bingung menoleh ke arah Budi. Suamiku, pria yang semalam baru saja bersumpah akan melindungiku dari segala badai, kini menciutkan lehernya seperti kura-kura. Dia bergumam tidak jelas di tenggorokannya, lalu dengan cepat menarik selimut tebal, hingga menutupi kepalanya, membiarkan istrinya sendirian menghadapi kenyataan. Aku menghela napas, buru-buru memakai sandal, menyambar kardigan wol tipis dan melangkah untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka sedikit, hawa dingin langsung menerpa wajahku. Di depan pintu berdiri Ibu Lastri, mengenakan daster sutra warna ungu tua. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan sisa kantuk. Matanya setajam pisau, mengamati saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pandangannya berhenti pada rambutku yang berantakan dan piyamaku yang kusut. Dia menyeringai, senyum sinis yang penuh cemoohan dan superioritas. Tanpa menunggu saya mengucapkan selamat pagi, dia dengan dingin melemparkan sebuah buku catatan ke tempat tidur putih bersih di depan saya. Aku berbalik melihatnya. Itu adalah buku catatan bersampul kulit coklat yang warnanya sudah pudar. Punggung buku itu compang-camping, sepertinya sudah disimpan selama puluhan tahun. Aku kembali menatap ibu mertuaku, bertanya dengan suara lembut, "Ibu, ada apa pagi-pagi sekali membangunkan kami? Ada urusan mendesak? Buku ini untuk apa, Bu?" Ibu Lastri berdiri tegak. Kedua tangan bersedekap di dada, dagunya menunjuk ke arah buku itu. Suaranya terdengar jelas. Setiap kata seperti paku yang ditancapkan, membawa otoritas absolut seorang wanita yang telah menguasai kediaman keluarga Suryo ini selama 30 tahun. Mendesak apanya? Kamu jadi menantu di keluarga Suryo, ya harus ikut aturan keluarga Suryo. Di rumah ini tidak ada kebiasaan tidur sampai matahari di atas kepala. Di dalam buku itu, sudah saya catat dengan rapi, warisan dari neneknya Budi. Buka, baca baik-baik, dan hafalkan. Mulai hari ini, kamu resmi masuk dalam aturan, jangan kira setelah menikah bisa jadi ratu di rumah ini. Saya tertegun. Jarum jam di dinding menunjukkan tepat pukul 5.11 pagi. Perutku berbunyi karena semalam sibuk menyapa tamu dan tidak sempat makan. Sakit kepala karena kurang tidur mulai berdenyut di pelipis. Tapi saya tahu, perang baru saja dimulai. Ini adalah serangan pertama untuk menunjukkan siapa yang berkuasa,
Seperti yang sering dibicarakan di grup-grup ibu-ibu muda. Aku berdiri diam, menatap tajam mata ibu mertua yang penuh tantangan. Tanpa sadar, tanganku mencengkeram ujung kardigan. Ibu Lastri berbalik pergi. Suara sandalnya yang bergesekan di lantai koridor semakin mengecil, meninggalkanku yang termangu di depan pintu kamar. Aku menutup pintu, menghela napas panjang, lalu melangkah menuju tempat tidur. Buku catatan kulit coklat itu tergeletak di atas spray putih, terlihat sangat aneh dan mengganggu. Aku mengambilnya, lapisan kulit luarnya sudah mengelupas di beberapa bagian, menebarkan bau apek kertas tua. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang rapi dengan tinta hitam memenuhi halaman. Kalimat dengan huruf kapital terbesar langsung menarik perhatian saya. Aturan keluarga Suryo, kewajiban seorang menantu. Aku menyipitkan mata, membaca setiap poin dengan saksama. Semakin aku membaca, alisku semakin bertaut, dan dadaku mulai naik turun, karena amarah yang mulai membara. Tuntutan di dalamnya bukanlah peraturan keluarga, melainkan hukuman seumur hidup bagi seorang pelayan di zaman feodal. Peraturan pertama. Menantu perempuan harus bangun sebelum jam 5 pagi setiap hari, membersihkan rumah, dan membersihkan altar leluhur sebelum orang tua bangun. Peraturan kedua. Sarapan keluarga adalah waktu makan terpenting. Menantu perempuan harus pergi ke pasar pagi-pagi, membeli bahan segar, dan memasak 10 jenis hidangan asli Indonesia, agar anggota keluarga punya banyak pilihan. Dilarang keras membeli makanan jadi. Peraturan ketiga. Pakaian seluruh keluarga harus dipilah dengan jelas, dilarang keras menggunakan mesin cuci. Menantu perempuan harus mencuci semua pakaian dengan tangan, terutama bahan sutra dan jas mahal, untuk melatih keterampilan rumah tangga, sekaligus menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap harta benda keluarga. Peraturan keempat. Saat makan, menantu perempuan tidak boleh duduk makan lebih dulu. Harus berdiri mengambilkan nasi dan melayani mertua serta suami. Baru boleh ikut makan setelah semua selesai. Masih ada puluhan aturan tidak masuk akal lainnya yang berlanjut hingga beberapa halaman. Aku membanting buku itu, melemparkannya ke samping. Amarahku memuncak. Melatih keterampilan rumah tangga, menjaga tradisi keluarga, ini jelas-jelas eksploitasi tenaga kerja dengan kedok moralitas palsu untuk menyiksa orang. Saya punya pekerjaan tetap sebagai wakil manajer HRD di sebuah perusahaan multinasional dengan gaji hampir 50 juta rupiah sebulan. Saya menikah untuk membangun keluarga, bukan untuk menjual diri menjadi pembantu tanpa bayaran. Aku menoleh ke gundukan besar yang meringkuk di dalam selimut. Dengan kesal, aku menyentakkan selimut itu. Budi menggeliat kedinginan, mengucek-ngucek matanya dengan ekspresi mengantuk. Ada apa sih? Pagi-pagi sudah cari gara-gara? Budi menggerutu, suaranya serak. Aku menyodorkan buku itu ke depan wajahnya, mengetuk sampulnya dengan telunjuk, buka matamu dan lihat. Ini dia tradisi keluarga modern dan beradab yang kamu banggakan. Bangun jam 5 pagi, masak 10 jenis makanan, cuci tangan semua baju mahal keluarga, melayani seperti pelayan, tidak boleh makan semeja. Jelaskan padaku, apa artinya semua ini? Budi dengan malas mengambil buku itu, membolak-balik beberapa halaman, lalu menghela napas panjang. Dia menggaruk kepalanya, tampak jelas salah tingkah. Alih-alih membela istrinya, dia malah memegang tanganku, merajuk dengan suara lembut. Sudahlah. Sayang, jangan diambil hati. Ibu kan sudah tua, sifatnya agak kolot sedikit. Dulu nenek juga mendidik ibu seperti itu, jadi sekarang ibu mau meneruskannya ke menantunya. Ibu begitu juga demi kebaikanmu, ingin kamu jadi lebih pintar mengurus keluarga. Sabar saja sedikit demi keharmonisan rumah tangga. Sebagai anak, kalau kita melawan ibu, nanti dosa durhaka. Kamu turuti saja baik-baik beberapa hari. Nanti kalau ibu lihat kamu rajin dan penurut, pasti beliau akan sayang. Aku menarik tanganku dengan cepat, menatap pria yang sedang bersamaku ini dengan tatapan setajam silet. Kekecewaan menyesakkan tenggorokanku. Aku menyadari sebuah kebenaran pahit di pagi pertama pernikahanku. Budi bukanlah pria dewasa yang bisa melindungiku. Dia hanyalah seorang anak laki-laki besar, anak kesayangan ibunya, pengecut dan tidak bertanggung jawab. Dia rela mengorbankan kehormatan dan kesehatan istrinya hanya demi kedamaian palsu dalam cangkang keluarga bahagia ini. Pria yang dulu kubanggakan ternyata hanyalah boneka tak berguna. Aku bersedekap, berdiri diam menatap Budi,
yang buru-buru menarik selimutnya lagi untuk tidur. Suara dengkurannya, yang halus terdengar teratur. Di kepalaku, berkecamuk amarah, rasa sedih, dan kepahitan. Jika aku gadis yang lemah, mungkin aku sudah menangis terseduh-seduh, menelepon ibuku untuk mengadu, atau membuat keributan besar lalu berkemas pulang ke rumah orang tuaku. Tapi intuisi memberitahuku bahwa melakukan itu semua adalah pilihan yang buruk. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah. Dan bertengkar hanya akan memberi Ibu Lastri alasan untuk menyebutku menantu kurang ajar dan tidak berpendidikan. Saat itu, Budi pasti akan membela ibunya. Saya bekerja di bidang HRD, terbiasa menangani situasi rumit dan berurusan dengan berbagai macam karakter manusia di dunia kerja. Menerapkan sedikit keterampilan manajemen pada keluarga kecil ini mungkin tidak ada salahnya. Aku duduk di tepi tempat tidur, pandanganku tertuju pada buku catatan tua itu. Sebuah ide gila terlintas di benakku. Ibu Lastri ingin aku bermain sesuai aturannya. Baiklah, akan aku mainkan. Tapi aku tidak akan bermain sebagai korban. Aku akan melakukan persis, lengkap, bahkan melebihi semua permintaan yang dia berikan. Aku akan membuat keluarga Suryo ini merasakan arti sesungguhnya dari dua kata aturan keluarga. Ada pepatah lama yang mengatakan, senjata makan tuan. Aku akan patuh 100% pada semua permintaan untuk mengubah aturan konyol ini menjadi mimpi buruk bagi orang-orang yang menciptakannya. Begitu ide itu muncul, aku tersenyum. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Aku masuk ke kamar mandi, menggosok gigi, dan mencuci muka dengan air dingin agar pikiranku benar-benar jernih. Aku memilih pakaian rumah yang paling sederhana, mengikat rambutku tinggi-tinggi. Sambil menatap cermin, aku berkata pada diri sendiri untuk memerankan seorang menantu yang paling penurut, pasrah, dan naif. Aku melangkah keluar kamar, langsung menuju dapur. Ibu Lastri sedang duduk di meja makan, memegang cangkir teh hangat, wajahnya penuh kemenangan, menunggu reaksi perlawanan atau tangisan dariku. Melihatku turun, dia berdeham dan sengaja membenturkan cangkirnya ke piring porselen, menimbulkan suara kelentang yang nyaring. Bagaimana? Sudah selesai baca aturannya? Merasa sanggup memikul tanggung jawab jadi menantu di rumah ini? Atau mau mulai drama ala anak manja? Aku mendekat, sedikit menundukkan kepala, kedua tangan di depan perut, postur yang sangat hormat. Aku tersenyum sangat manis, suaraku lembut hingga aku sendiri merinding mendengarnya. Iya, Ibu, sudah Ayu baca dengan saksama. Ayu sangat berterima kasih karena Ibu sudah membimbing Ayu dengan begitu telaten sejak hari pertama. Di rumah, orang tua Ayu sibuk, jadi tidak sempat mengajari Ayu keterampilan rumah tangga seperti ini. Sekarang menjadi menantu di keluarga Suryo, dibimbing oleh Ibu dengan aturan yang begitu rapi, Ayu merasa sangat beruntung. Ibu tenang saja, Ayu janji akan melaksanakan semuanya tanpa kurang satu kata pun, menyempurnakan semua aturan yang Ibu tetapkan agar nama baik keluarga kita semakin terpandang. Ibu Lastri terdiam. Senyum sinis di bibirnya membeku. Dia mengerjap beberapa kali, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dia sudah menyiapkan serangkaian ceramah panjang untuk memakiku jika aku berani melawan. Tapi kepatuhanku yang tak terduga membuatnya benar-benar kehilangan kata-kata, seperti melayangkan pukulan sekuat tenaga ke tumpukan kapas. Dia berdeham beberapa kali dengan canggung. Bagus. Kalau bisa bicara, harus bisa melakukan. Masuk ke dapur sana. Jam 6.30 pagi, bapak mertuamu dan adik iparmu akan bangun. Saya tunggu 10 jenis hidangan darimu. Baik, Bu. Ibu serahkan saja pada Ayu. Aku menjawab dengan riang, dengan cepat berbalik dan melangkah ke dapur yang luas. Pertempuran pertama resmi dimulai. Dapur keluarga Suryo didesain dengan gaya Eropa. Meja dapurnya dilapisi marmer mengilap, kulkas 2 pintu super besar penuh dengan bahan makanan. Aku menyingsingkan lengan baju, mulai bekerja. Ibu Lastri meminta 10 hidangan asli Indonesia, sebuah permintaan konyol untuk sarapan keluarga 6 orang. Tapi tidak masalah, aku akan memberi mereka sarapan yang tak akan terlupakan. Aku membuka kulkas, mengeluarkan semua bahan yang diperlukan. Daging sapi, tulang sapi, beras ketan, iga, bawang, seledri, jamur kuping, daging giling.
Aku menata semuanya di atas meja. Hal pertama yang harus kulakukan adalah membuat keributan. Rumah dengan tradisi kuat, dapurnya harus selalu ramai dengan suara pisau dan talenan agar terasa hangat. Begitu pikirku, dan dengan sengaja aku mengambil golok terbesar dan terberat dari rak pisau. Tak. Aku mengayunkan golok, memotong setiap potong tulang sapi di atas talenan kayu yang tebal. Aku menggunakan seluruh tenagaku, sengaja menghantamkan golok ke talenan, menciptakan suara yang memekakan telinga, dan menggema di seluruh lantai 1. Dari ruang keluarga, aku mendengar suara dehaman Bapak Hartono, ayah mertuaku. Pasti beliau sedang membaca koran pagi dan terkejut oleh suara potonganku. Aku tersenyum puas, lalu beralih ke mencincang daging. Suara cincangan yang cepat seperti jenderang perang. Aku sengaja menjatuhkan sendok sayur stainless steel ke lantai keramik. Klang, suara nyaring itu memecah keheningan. Lagi apa sih? Berisik sekali. Suara gerutuan Bapak Hartono terdengar dari ruang keluarga. Aku segera berlari ke pintu dapur, masih memegang golok yang berlumuran lemak, dan menjawab dengan senyum ceria. Pagi, Pak. Ayu sedang buru-buru menyiapkan 10 jenis sarapan sesuai aturan keluarga kita. Kalau bahan segar kan harus dicincang dan dipotong dengan kuat biar enak, Pak. Bapak sabar sedikit ya. Dengar suara pisau dan talenan biar suasana keluarganya terasa. Bapak Hartono ternganga menatapku, mengangguk canggung tanpa bisa berkata apa-apa, lalu kembali menunduk ke korannya. Ibu Lastri yang duduk di sebelahnya memelototiku, tapi tidak punya alasan untuk marah, akhirnya hanya membuang muka dengan kesal. Tepat pukul 6.30 pagi, keluarga Suryo berkumpul lengkap di ruang makan. Budi turun dengan mata setengah terpejam, diikuti oleh Dewi, adik iparku yang manja, yang masih menguap lebar dengan daster sutra mewahnya. Seluruh keluarga duduk di meja makan kayu jati yang besar. Aku mulai menyajikan makanan dari dapur. Aku meletakkan hidangan sarapan raksasa di atas meja, asap mengepul. Semua orang terbelalak kaget melihat piring-piring makanan yang memenuhi meja. Silakan, Bapak, Ibu, Mas Budi, dan Dewi, sarapannya. Ayu sudah bangun dari jam 5 untuk menyiapkan persis 10 jenis hidangan sesuai aturan yang Ibu ajarkan. Aku berdiri dengan hormat, memperkenalkan hidangannya. 10 jenis makanan tersaji jelas di depan mereka. Semangkuk soto ayam bening, sepiring lontong sayur panas dengan taburan bawang goreng, panci bubur ayam kental, sepiring nasi uduk gurih, semangkuk mie ayam, sepiring gado-gado, nasi goreng spesial, dengan telur mata sapi, 1 teko jus alpukat, sepiring kue lapis, dan terakhir, sepiring pisang goreng hangat. Ibu Lastri menelan ludah, matanya menampakkan kebingungan saat melihat hidangan kolosal itu. Dia hendak menuduhku membeli makanan jadi, tapi jelas semua hidangan itu beraroma masakan rumahan yang segar, dan telinganya sendiri telah mendengar suara ributku di dapur selama 1,5 jam. Ya ampun, masak sebanyak ini siapa yang mau habiskan? Dewi mengernyitkan dahi, mengibaskan tangannya untuk mengusir asap makanan. Kakak kan hanya mengikuti perintah ibu, Dek. Aturan keluarga kita kan harus ada 10 jenis hidangan biar semua bisa bebas memilih. Aku menjawab dengan lembut, menarik kursiku ke belakang kursi Ibu Lastri, dan memulai tahap selanjutnya dari rencanaku. Semua orang mulai mengambil makanan. Bapak Hartono memilih soto ayam. Budi mengambil nasi uduk. Dewi menyendok semangkuk bubur ayam, sementara Ibu Lastri mengambil sepotong lontong. Aku tidak duduk, melainkan berdiri tegak di belakang kursi ibu mertuaku, kedua tangan bersedekap dengan hikmat. Mataku mengawasi setiap gerakan mereka. Baru saja Dewi menyuap sesendok bubur, alisnya langsung berkerut. Dia segera memuntahkan bubur itu ke piring kecil, meringis. Buburnya gosong. Bau hangus, tidak enak, Bu. Mendengar itu, Ibu Lastri langsung membanting sumpitnya, menoleh dan memelototiku. Kamu ini kerja bagaimana? Hah, masak bubur saja bisa gosong. Mau kasih keluarga ini makan makanan sisa? Belajar masak dari mana kamu? Aku sama sekali tidak takut atau goyah. Aku melangkah maju, wajahku menunjukkan ekspresi tulus dan bangga, lalu menjelaskan dengan cermat. Maaf Ibu, buburnya tidak gosong, kok. Ayu sengaja memasaknya dengan api sedikit lebih besar agar bagian bawahnya agak berkerak. Di kampung Ayu, para sesepuh bilang kalau masak bubur dengan tungku kayu zaman dulu harus ada sedikit aroma hangus-hangusnya, baru terasa cita rasa tradisionalnya.
Keluarga kita kan menjunjung tinggi tradisi lama, jadi Ayu pikir cara masak seperti ini lebih cocok dengan tingkat dan nuansa nostalgia keluarga kita. Aku membalas argumennya dengan nada tenang dan lancar, mematahkan setiap potensi kritikan. Ibu Lastri tercekik amarah. Kata tradisional dan tradisi lama adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya sendiri, dan sekarang aku gunakan untuk melawannya. Dia tidak bisa menyalahkanku. Dengan kesal, dia menunduk dan melanjutkan makan lontongnya. Selama sarapan, aku menjelma menjadi pelayan yang sangat berdedikasi hingga terasa mengerikan. Bapak Hartono baru saja hendak mengambil botol merica. Aku sudah melesat seperti angin, mengambil botol itu dan menaburkannya secara merata ke mangkuk sotonya dengan sikap yang sangat hormat. Bapak Hartono terkejut, sepotong daging ayam jatuh kembali ke mangkuk, kuahnya muncrat ke meja. Biar Ayu yang layani, Pak, kataku sambil tersenyum cerah. Ibu Lastri baru selesai makan sepotong lontong, dahinya sedikit berkeringat karena pedas. Belum sempat dia mengangkat tangan untuk mengelapnya, aku sudah berdiri di sampingnya, menyodorkan selembar tisu kelas atas tepat di depan wajahnya. Silakan dilap, Bu. Biar Ayu siapkan segelas air hangat untuk Ibu berkumur. Setiap kali ada yang meletakkan sumpit, aku langsung menyendokkan makanan tambahan ke piring mereka, sambil terus memaksa dengan nada manis. Mas Budi, tambah lagi nasi uduknya biar kuat. Dewi, ayo makan mie ayamnya lagi, Dik. Kakak bangun pagi-pagi lo merebus kaldunya, manis sekali. Ibu, silakan tambah kue lapisnya biar sesuai tradisi keluarga, makan sampai kenyang. Perhatian yang berlebihan dan tatapanku yang terpaku pada setiap kunyahan mereka membuat suasana di meja makan menjadi sangat mencekik. Tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang bisa menelan makanan dengan tenang. Perasaan diawasi dan dilayani secara paksa membuat mereka seperti duduk di atas bara api. Budi buru-buru menghabiskan nasi uduknya, lalu berdiri hendak membereskan piring untuk melarikan diri dari suasana aneh ini. Aku segera melesat, memegang erat tangannya. Suaraku meninggi dengan nada serius, biar di situ saja. Laki-laki itu tugasnya di luar, perempuan di dalam rumah. Aturan ibu sudah jelas, urusan dapur dan rumah tangga adalah tugas menantu. Mas Budi ikut campur berarti menghina usaha belajarku, melanggar ajaran ibu. Semuanya silakan istirahat di ruang keluarga, biar Ayu yang bereskan semua. Jangan ada yang merebut pekerjaanku, aku berbicara dengan lantang. Mataku melirik Ibu Lastri dengan penuh tantangan. Budi menarik tangannya seolah tersengat listrik, buru-buru naik ke atas. Bapak Hartono berdeham beberapa kali lalu cepat-cepat meninggalkan ruang makan. Ibu Lastri memelototiku dengan tajam, lalu berdiri dengan kesal, meninggalkan piring lontongnya yang masih tersisa. Sarapan pertama berakhir dengan kekalahan telak bagi mereka yang ingin menunjukkan kekuasaan. Aku menatap meja yang berantakan, menyeringai tipis. Ini baru pemanasan. Sesi mencuci pakaian setelah ini akan menjadi pertunjukan paling spektakuler dari apa yang disebut tradisi keluarga Suryo. Setelah membereskan medan perang di ruang makan dan dapur, jam menunjukkan pukul 8.00 pagi. Saat itu, Ibu Lastri, Bapak Hartono, Budi, dan Dewi sudah menyebar ke kamar masing-masing untuk istirahat atau bersiap-siap. Aku melepaskan celemek yang basah oleh keringat, meregangkan tubuh. Saatnya melaksanakan peraturan ketiga dari buku aturan usang itu, mencuci semua pakaian keluarga besar dengan tangan. Aku membawa keranjang cucian raksasa, berkeliling dari kamar ke kamar untuk mengumpulkan pakaian kotor. Keluarga Suryo memang benar-benar keluarga kaya yang mementingkan penampilan. Pakaian kotor yang terkumpul semuanya barang bermerek, dari kemeja yang disetrika licin, gaun pesta yang berkilauan, hingga kaos kaki tipis pun berlabel luar negeri. Aku membawa semua hasil jarahan itu ke area cuci di ujung koridor lantai 1. Ruang cuci yang luas itu dilengkapi dengan mesin cuci bukaan depan model terbaru, besar dan mengkilap seolah mengundang. Tombol sentuhnya berkedip-kedip. Namun, aku ingat betul pesan tegas Ibu Lastri pukul 5 pagi tadi, dilarang keras menggunakan mesin cuci. Menantu perempuan harus mencuci semua pakaian dengan tangan untuk melatih keterampilan rumah tangga. Aku tersenyum, tanpa ragu membungkuk dan mencabut steker mesin cuci dari stop kontak. Mulai saat ini, perangkat modern itu resmi dinonaktifkan. Aku mulai memilah tumpukan pakaian raksasa. Mataku tertuju pada satu item yang paling mencolok, daster sutra asli milik Dewi, adik iparku yang manja, berwarna hijau zamrud.
Aku melihat Dewi memakainya sekilas saat sarapan tadi. Kainnya selembut air, licin di sela-sela jari, memancarkan kilau khas sutra kualitas premium. Aku iseng melihat label di lehernya, sebuah merek terkenal dari Italia. Harganya, jika aku tidak salah ingat dari majalah mode, pasti tidak kurang dari 15 juta rupiah. Di label itu tertulis jelas dengan huruf miring berwarna merah, hanya boleh dicuci kering, dry clean, atau dicuci lembut dengan air dingin. Jangan diperas kencang, jangan gunakan pemutih. Sempurna. Ini adalah target yang ideal untuk menunjukkan rasa baktiku dan kerajinanku sesuai tradisi keluarga. Aku bangkit dan kembali ke dapur. Aku mengambil panci rebusan ayam terbesar, mengisinya penuh dengan air, lalu meletakkannya di atas kompor gas industri. Aku menyalakan api paling besar. Sambil menunggu air mendidih, aku mencari senjata rahasiaku. Aku membuka lemari penyimpanan bahan kimia pembersih di bawah tangga dan mengeluarkan sebungkus deterjen bubuk paling murah yang biasa digunakan untuk membersihkan lantai keramik bernoda. Butirannya kasar dan berbau bahan kimia yang menyengat. 15 menit kemudian, air di panci raksasa itu mulai bergolak. Gelembung-gelembung mendidih, uap panas mengepul memenuhi dapur. Aku memakai sarung tangan karet tebal, lalu dengan susah payah mengangkat panci berisi air mendidih itu ke ruang cuci. Aku meletakkan panci itu dengan keras di lantai, uap panas langsung menyengat wajahku. Aku mengambil segenggam besar deterjen pemutih industri itu, dan tanpa ragu melemparkannya ke dalam panci yang airnya sedang bergolak. Air sabun bertemu suhu tinggi, langsung berbusa putih, dan meluap. Bau bahan kimianya sangat menyengat hingga aku harus menahan napas. Ramuan iblis sudah siap. Tanpa menunda sedetik pun, aku menjepit daster sutra mahal milik Dewi dan menjatuhkannya bebas ke dalam panci air mendidih yang berbusa. Terdengar suara cas kecil saat sutra tipis itu menyentuh air. Aku mengambil sebatang kayu panjang yang biasa digunakan untuk menjemur, menekannya hingga daster itu tenggelam ke dasar. Aku mulai mengaduk dengan rata, seperti penyihir yang sedang meracik ramuan. Kehancuran terjadi di depan mataku, hanya dalam beberapa detik. Di bawah panas air 100 derajat dan efek korosif deterjen pemutih yang kuat, struktur serat sutra premium itu langsung hancur. Daster hijau zamrud yang berkilauan itu tiba-tiba mengerut dengan kecepatan kilat. Ia menjadi kusut masai, ukurannya menyusut setengahnya, tidak berbeda dengan kulit ular yang dilempar ke api. Warna hijau zamrudnya yang anggun juga cepat memudar, mengeluarkan air keruh, mengubah daster itu menjadi sepotong lapel berwarna hijau kusam. Aku terus mengaduknya selama 5 menit lagi untuk memastikan kehancuran total. Dalam hati aku berpikir, ibu mertua sudah susah payah mengajari cara mencuci, jadi menantu harus menggunakan air mendidih untuk membunuh kuman secara tuntas. Baru dengan begitu bisa membuktikan ketulusan dan ketelitian tradisi keluarga. Aku tersenyum puas, menggunakan tongkat kayu untuk mengangkat bangkai daster yang mengerut seukuran baju anak 3 tahun itu dari panci. Air panas menetes ke lantai. Aku melemparkannya ke baskom di sebelahnya. Target pertama telah dilenyapkan dengan rapi. Air mendidih di panci masih bergolak. Busa sabun putih menempel di pinggir panci, menebarkan bau kimia yang pekat. Aku menyibakkan rambut yang basah oleh keringat, melepaskan sarung tangan karet. Target berikutnya sudah masuk bidikanku. Jas wol domba berwarna abu-abu milik Bapak Hartono. Aku tahu persis nilai barang ini. Malam sebelum pernikahan, saat kedua keluarga berkumpul, Bapak Hartono dengan bangga pamer kepada teman-temannya bahwa jas ini baru saja dipesan khusus dengan kain wol impor dari Inggris, harganya lebih dari 5 juta rupiah. Beliau berencana memakainya di acara reuni universitas angkatannya yang ke-40 minggu depan. Tentu saja, siapapun yang punya sedikit pengetahuan umum tahu bahwa kain wol adalah bahan yang paling manja, hanya bisa dicuci kering secara profesional, sangat anti air dan perasan kencang. Tapi aturan adalah aturan. Buku aturan kulit coklat itu menyatakan dengan jelas bahwa menantu harus mencuci semua pakaian dengan tangan, terutama jas mahal, untuk melatih diri. Sebagai menantu baru, mana berani aku membantah kata-kata emas itu. Aku membentangkan jas itu di lantai ruang cuci yang basah. Kain abu-abu halusnya menyentuh lantai dingin, terlihat sangat menyedihkan. Aku berjalan ke wastafel, mengambil sebuah sikat plastik. Ini bukan sikat cuci biasa, melainkan sikat yang khusus digunakan untuk membersihkan noda di toilet,
dengan bulu sikat yang kasar dan kaku seperti akar bambu. Dijamin, digosok kemanapun, kain akan robek. Selanjutnya, aku mengambil sebotol sabun cuci piring konsentrat aroma lemon super pembersih lemak. Aku menyemprotkan cairan kuning kental itu ke seluruh permukaan jas. Sabun cuci piring meresap ke dalam setiap serat wall. Aku memegang sikat dengan mantap, menarik napas dalam-dalam, mengincar bagian kerah jas yang paling rapi. Aku menekan sikat itu dan mulai menggosok. SROK. 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 Suara bulu sikat kasar yang merobek lapisan wol lembut terdengar sangat memilukan, seperti kuku yang digoreskan ke papan tulis. Aku menggunakan seluruh kekuatanku, menggosok berulang kali tanpa henti. Busa sabun cuci piring membumbung tinggi, tapi langsung berubah warna menjadi abu-abu keruh karena lapisan pewarna kain yang mulai luntur. Hanya setelah 10 gosokan kuat, permukaan jas itu mulai menunjukkan deformasi yang parah. Serat-serat wol putus, dan menggumpal menjadi gumpalan-gumpalan kusut. Aku melanjutkan ke bagian kerah. Bagian ini dilapisi kain keras agar bentuknya tetap tegak. Aku membalik kerahnya, menuangkan lebih banyak sabun cuci piring, lalu menggosoknya dengan membabi buta. Lapisan kain tipis di dalamnya tidak tahan, robek menjadi serpihan-serpihan. Kain keras di dalamnya patah dan kusut, membuat kerah itu kehilangan bentuk aslinya, lunglai seperti daun layu. Aku membalik jas itu, meremas dan memerasnya dengan kasar. Jas seharga 5 juta rupiah milik Bapak Hartono kini tampak mengenaskan, tidak berbeda dengan lap pembersih truk yang diambil dari tempat barang rongsokan. Rusak, compang-camping, dan hancur lebur. Selesai dengan karya kedua, aku menyeka keringat di dahi, lalu melirik tumpukan sepatu berlumpur di sudut ruangan. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah sepasang sepatu Keds edisi terbatas milik Budi, dan sepatu kain bermotif bunga dari merek terkenal milik Dewi. Cara tercepat untuk membersihkan dan menjaga tradisi kebersihan tentu saja dengan membunuh kuman sampai ke akarnya. Aku mengisi sember air dingin, mengambil sebotol pembersih toilet dengan konsentrasi sangat kuat dari rak. Aku membuka tutupnya, menuangkan seluruh isinya ke dalam ember. Cairan pemutih larut dan mengeluarkan bau menyengat. Aku melempar tanpa ampun sepasang sepatu Budi dan sepatu kain Dewi ke dalam larutan pemusnah itu. Dalam sekejap, pemandangan yang indah terjadi. Warna-warni cerah di sepatu Dewi langsung luntur, memudar, lalu bercampur menjadi satu, menciptakan warna lumpur yang kotor. Lapisan kulit suede di sekitar sepatu mahal Budi terkorosi oleh bahan kimia, berbusa putih, dan menjadi lembek seperti lumpur. Aku mundur selangkah, mengagumi medan perang yang kubuat. Baskom berisi daster sutra yang mengerut, genangan busa sabun di sekitar jas yang hancur, ember pemutih yang merusak sepatu-sepatu mahal. Kedua tanganku keriput, merah, dan terasa perih karena terlalu lama terendam bahan kimia dan air panas. Rasa sakit menjalar ke otak, tapi sudut bibirku justru terangkat membentuk senyum puas. Harus sakit seperti ini agar ada bukti kuat atas baktiku yang luar biasa. Sekarang saatnya memamerkan hasil karya ini, agar dilihat oleh seluruh dunia. Aku membilas pakaian-pakaian yang sudah hancur itu sekadarnya untuk menghilangkan busa sabun. Aku sengaja memerasnya sekuat tenaga, memelintir setiap serat kain seperti memelintir tali, untuk memastikan semua kerutan dan deformasi tetap terlihat jelas. Aku mengumpulkan semua sisa-sisa itu ke dalam sebuah baskom plastik besar, dengan susah payah membawanya ke balkon lantai 2. Balkon rumah keluarga Suryo menghadap ke jalan utama kompleks perumahan yang ramai. Sinar matahari pagi bulan Oktober sudah tinggi, menyinari halaman dengan cerah. Ini adalah lokasi terbaik untuk menjemur, dan juga tempat yang paling mudah menarik perhatian tetangga yang lalu lalang. Sebuah galeri pameran yang sangat sempurna. Aku menarik jemuran stainless steel ke tengah balkon, memulai proses menjemur dengan sangat teliti dan penuh perasaan. Pertama, daster sutra milik Dewi. Aku menggunakan 2 jepitan plastik berwarna pink cerah untuk menjepit kedua bahunya, menggantungnya di tali jemuran. Di bawah sinar matahari, daster yang mengerut seukuran telapak tangan itu tampak kusut masai. Warna hijau zamrudnya kusam seperti tertutup abu. Ia bergoyang di tiup angin, tampak sangat menyedihkan, seperti segumpal lap kaca yang baru saja dibuang. Selanjutnya, mahakarya jas wol 5 juta rupiah milik Bapak Hartono. Aku menggantungnya di gantungan baju kayu yang besar, sengaja membuat bagian bahunya menjadi kempes.
Permukaan kain wolnya yang rusak dan menggumpal terlihat seperti bulu anjing kudisan yang sudah lama tidak mandi. Bagian kerahnya robek, serpihan-serpihan kain menjuntai dengan menyedihkan. Aku menggantungnya tepat di tengah jemuran, seperti sesajen yang paling megah. Di rak bawah, aku dengan hati-hati menata sepatu Keds edisi terbatas milik Budi dan sepatu bermotif bunga milik Dewi. Setelah direndam dalam pemutih murni, lapisan pelindung sepatu Budi mengelupas total, sol karetnya berubah bentuk menjadi lembek dan menguning. Sepatu Dewi warnanya luntur, bercampur dengan bekas-bekas hangus karena korosi bahan kimia. Selesai, aku mundur 3 langkah. Bersedekap, mengagumi hasil gemilang dari pagi pertama menjadi menantu. Sebuah pameran seni kontemporer yang memajang kehancuran mengerikan dari 2 kata, aturan keluarga. Aku berdiri diam, berpura-pura memeriksa kekeringan pakaian, tapi telingaku waspada, menunggu saat ledakan yang akan datang. 10 menit kemudian, Dewi keluar ke balkon, membawa secangkir kopi, hendak menikmati pagi. Gerakan Dewi terhenti di udara. Dia mengerjap-ngerjapkan mata, mencondongkan tubuh ke depan, menatap tajam benda kusut berwarna hijau kusam yang bergoyang di tali jemuran. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah daster sutra 15 juta rupiah miliknya yang baru dipakai sekali, pupil matanya membesar. Kakak, apa yang kamu lakukan? Dewi berteriak histeris, suaranya yang melengking merobek keheningan pagi di kompleks perumahan. Dia melompat-lompat, berlari dan menyambar daster itu, mengelus permukaannya yang kasar, lalu menangis terseduh-seduh seperti orang yang baru kehilangan orang tua. Teriakan mengerikan Dewi membuat seisi rumah gempar. Dari bawah tangga, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Bapak Hartono, hanya mengenakan kaos singlet, berlari ke lantai 2 dengan wajah panik, dia cong ke balkon. Ada apa, Dewi? Ada maling masuk rumah, teriaknya terengah-engah. Tapi sebelum Dewi sempat menjawab, pandangan Bapak Hartono tertuju pada jas abu-abu miliknya yang tergantung lunglai tepat di depannya. Matanya terbelalak, wajah tuanya memucat dalam sekejap, kakinya goyah, tangannya memegangi dada kirinya. Ya Tuhan, jaswal kesayanganku. Kenapa jadi compang camping begini? Siapa yang melakukannya? Bapak Hartono tergagap, suaranya bergetar penuh keputusasaan dan rasa sakit. Saat itu, pintu kamar tidur utama terbuka. Ibu Lastri keluar dengan amarah membara. Dia masih mengenakan daster ungu tuanya, tangannya merapikan rambut yang kusut. Melihat Dewi yang terduduk di lantai sambil menangis memeluk daster rusak, Bapak Hartono yang membatu menatap jasnya yang compang camping, dan tumpukan sepatu yang hancur karena bahan kimia, Ibu Lastri menggertakkan giginya. Matanya memerah, tatapannya yang setajam silet mengarah lurus kepadaku. Dasar perusak, apa yang kamu lakukan di rumahku ini, Kamu mau mengacaukan rumah ini, ya? Ibu Lastri berteriak, telunjuknya bergetar menunjuk wajahku, siap meluapkan amarahnya yang meluap-luap. Aku berdiri diam, menyembunyikan semua ekspresi puas di dalam hati. Aku menarik napas dalam-dalam, melemaskan bahu, dan mulai memainkan bagian tersulit dari drama ini. Ibu Lastri melangkah dengan cepat ke arahku, napasnya terengah-engah. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa melihat pembuluh darah kecil yang berdenyut di pelipisnya. Amarahnya sudah mencapai puncak, siap meledak menjadi caci maki yang paling kejam. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Sebelum Ibu Lastri sempat membuka mulutnya, aku sudah lebih dulu menundukkan kepala. Bahuku bergetar hebat. Dari sudut mataku, air mata sebesar biji jagung mulai mengalir deras, membasahi pipiku. Aku terisak-isak. Suara tangisku terdengar begitu pilu dan nyata. Menangis selalu menjadi senjata pamungkas wanita, terutama saat berperan sebagai korban yang tidak bersalah. Aku menangkupkan kedua tanganku, menyodorkannya ke depan Ibu Lastri. Telapak tangan dan jari-jariku kini merah membengkak, kulitnya keriput dan melepuh. Beberapa bagian bahkan lecet dan sedikit berdarah, karena gesekan sikat WC. Ini bukan riasan, ini adalah hasil nyata dari merendam tangan di air mendidih, dan kontak langsung dengan bahan kimia industri selama 1 jam. Rasa sakitnya nyata, tapi tujuannya adalah sebuah drama yang sempurna. Ibu, maafkan Ayu, Bu. Maafkan Ayu, semuanya. Aku terisak, suaraku bergetar penuh ketakutan dan penyesalan. Aku menyeka air mata, menunjuk ke kedua tanganku yang bengkak,
dan menjelaskan dengan nada paling naif. Dari kecil, Ayu terbiasa hidup dengan mesin, tidak pernah mencuci barang mahal seperti ini dengan tangan. Pagi ini setelah membaca aturan yang ibu tulis, Ayu baru tahu kalau pakaian harus dicuci dengan tangan untuk menunjukkan rasa hormat. Ayu takut kalau dicuci dengan air dingin dan sabun biasa, tidak akan bersih dari kuman yang menempel di baju bapak dan ibu. Jadi, Ayu merebus sepanci penuh air mendidih, menambahkan banyak deterjen pemutih kuat untuk membunuh kuman. Pakaiannya keras sekali, jadi Ayu harus pakai sikat WC untuk menggosoknya kuat-kuat agar berbusa. Ayu sudah berusaha melakukan persis seperti yang ibu ajarkan, tidak pakai mesin cuci, mencuci setiap helai dengan tangan untuk menjaga tradisi keluarga. Air panas membuat tangan Ayu melepuh, bahan kimia merusak kulit Ayu. Sakit sekali, Bu. Tapi Ayu tetap menahannya untuk menyelesaikan kewajiban. Ayu tidak sangka kalau barang bermerek, ternyata bahan kainnya serapuh ini. Direndam air mendidih sebentar saja sudah mengerut, digosok sedikit sudah robek. Ayu benar-benar tidak sengaja merusaknya, Bu. Aku berbicara panjang lebar, dengan logika yang ketat, menyalahkan semuanya pada kualitas kain yang buruk, dan kenaifanku yang bersemangat mengikuti aturan keluarga. Kata-kataku menggema di seluruh balkon, terdengar oleh para tetangga yang mulai menjulurkan kepala dari balkon mereka untuk mengintip. Ibu Lastri terpaku. Dia membuka mulut hendak memaki, tapi tidak menemukan satu kata pun untuk membantah. Alasan yang kuberikan sepenuhnya didasarkan pada aturan tidak masuk akal yang ditulisnya sendiri. Tidak boleh pakai mesin cuci, harus cuci tangan, harus hati-hati, dan menghargai. Membunuh kuman dengan air mendidih adalah kesimpulan logis dari seseorang yang terlalu berdedikasi. Terlebih lagi, tanganku yang bengkak dan berdarah, ditambah tangisanku yang pilu, membuat siapapun yang melihatnya akan merasa iba. Jika saat ini dia memarahiku, dia akan terlihat seperti ibu mertua yang kejam dan eksploitatif di depan seluruh kompleks perumahan. Aku melihat jelas pergulatan di wajah Ibu Lastri. Dia merasa sangat kehilangan barang-barang mahalnya, sekaligus membenciku sampai ke tulang, tapi terikat oleh gengsi dan citra keluarga yang beradab. Aku mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan terakhir. Aku berlutut dengan satu kaki, memohon dengan lirih, Ibu, Ayu tahu Ayu salah. Pengetahuan Ayu tentang urusan rumah tangga masih sangat kurang, tidak pantas dengan tradisi keluarga kita. Bagaimana kalau mulai besok, Ibu izinkan Ayu mengumpulkan pakaian untuk dicuci di mesin cuci atau dibawa ke laundry profesional? Tangan Ayu sekarang sakit sekali, kena air saja perihnya bukan main. Mata Ibu Lastri berkilat licik. Menantu ini sedang mencoba menggunakan perusakan untuk memaksanya mengubah aturan. Jika dia setuju menggunakan mesin cuci, itu sama saja dengan menampar wajahnya sendiri, mengakui bahwa aturannya salah, dan wibawanya akan runtuh di hari pertama. Sifat keras kepala dan otoriter miliknya bangkit dengan kuat. Ibu Lastri menggertakkan giginya, menahan amarah, dan melambaikan tangannya dengan dingin. Tidak ada mesin cuci atau laundry. Rumah ini dari dulu tidak punya kebiasaan malas dan bergantung pada orang lain. Kamu belum terbiasa, belum mahir mencuci, ya harus terus dilakukan sampai mahir. Hari ini rusak, besok jadi pelajaran. Kalau air panas tidak bisa, ya pakai air dingin. Kalau sikat merusak, besok pakai tangan kosong saja untuk menguceknya. Tangan sakit beberapa hari nanti juga kapalan dan terbiasa. Jangan coba-coba cari alasan untuk lari dari tanggung jawab. Terus cuci dengan tangan. Bapak Hartono dan Dewi yang mendengar keputusan Ibu Lastri ternganga, hendak protes untuk menyelamatkan sisa pakaian mereka di lemari, tapi tatapan tajam Ibu Lastri membungkam mereka. Aku menundukkan kepala, menyembunyikan senyum kemenangan yang merekah di bibirku. Ibu Lastri, Ibu sudah memilih jalan kematian Ibu sendiri. Baik, Bu, kalau Ibu sudah mengajari begitu, Ayu akan patuh. Besok Ayu akan berusaha mengucek lebih kuat, mencuci lebih bersih untuk menebus kesalahan hari ini. Aku menjawab dengan patuh, suaraku sangat hormat. Ibu Lastri mendengus dingin, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Dewi menangis sambil membawa sisa-sisa daster sutranya ke kamar. Bapak Hartono dengan sedih menyentuh lengan jasnya yang compang camping, lalu menggelengkan kepala dan pergi. Babak pertama selesai. Aku bangkit, menatap lurus ke matahari yang semakin tinggi. Bagus sekali, jika ibu mertua ingin aku terus belajar, maka di hari kedua, aku akan meningkatkan level pelajaran ini ke tingkat yang baru,
dijamin akan mengguncang seluruh keluarga Suryo, malam yang sunyi menyelimuti gang kecil. Lampu jalan yang redup menyinari dedaunan, menciptakan bayangan di aspal yang sepi. Suasananya begitu hening hingga suara daun kering yang jatuh dan napas anjing penjaga yang tertidur pulas pun terdengar jelas. Saat itu, jam digital di meja rias di kamar pengantin kami menunjukkan angka merah menyala, 3.30 pagi, hari kedua menjadi menantu. Aku membuka mata. Tidur 4 jam sudah lebih dari cukup untuk sebuah rencana balas dendam. Aku dengan lembut menyingkirkan selimut. Budi di sampingku masih tertidur lelap seperti orang mati. Suara dengkurannya terdengar teratur. Aku menatap wajah suamiku yang tanpa beban, menggelengkan kepala dengan muak, lalu mengenakan sandal, dan berjinjit keluar kamar. Ibu Lastri menyuruhku bangun sebelum jam 5 pagi untuk memasak 10 hidangan tradisional. Kemarin aku bangun jam 5, dan dia masih sempat mengomeliku tentang asap dapur dan bau gosong. Maka hari ini, aku akan membuktikan dedikasiku dengan memajukan waktu bangun 1,5 jam lebih awal. Membuat makanan tradisional itu butuh waktu untuk menguleni, menumbuk, dan memasak agar rasanya otentik. Aku sangat memahami prinsip itu. Aku turun ke dapur yang gelap gulita, menyalakan lampu hingga terang benderang. Menu hari ini sangat spesial. Bakso sapi buatan tangan dan susu kedelai murni yang diperas manual. Keduanya adalah hidangan yang membutuhkan kerja keras, tenaga, dan yang terpenting, mengeluarkan suara yang sangat merangsang indera pendengaran. Kemarin sore saat berbelanja bahan makanan, aku sengaja mampir ke toko peralatan tradisional dan membeli 1 set cobek dan ulekan batu berukuran raksasa. Cobeknya sebesar wastafel dan ulekan batunya panjang dan berat, kira-kira 3 kilogram. Aku meletakkan cobek batu itu tepat di tengah-tengah dapur berlantai keramik, tanpa alas peredam apapun. Aku mengeluarkan 1 kilogram daging sapi segar dari kulkas. Aku menuangkan semuanya ke dalam cobek. Aku menyingsingkan lengan baju, memegang ulekan batu yang berat dengan kedua tangan. Aku melebarkan kaki untuk kuda-kuda yang mantap, menarik napas dalam-dalam, lalu menghantamkan ulekan itu ke dalam cobek. Dug! Suara tumpul yang berat terdengar, memantul dari lantai keramik dan menyebar ke sekeliling. Di tengah keheningan pukul 3.30 pagi, suara itu seperti petir yang menyambar. Aku terus mengangkat ulekan tinggi-tinggi, menghantamkannya ke daging. Duk, duk, duk. Ritmenya teratur, kuat, dan menggetarkan. Setiap hantaman tidak hanya menghancurkan serat daging, tetapi juga menciptakan getaran yang merambat melalui lantai hingga ke lantai atas. Sambil menumbuk, aku menghitung dalam hati. Makanan tradisional harus ditumbuk terus-menerus selama 1 jam agar dagingnya kenyal dan menjadi adonan bakso yang sempurna. Suara dug, 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 yang bertubi-tubi menggema seperti jenderang perang, menghancurkan keheningan malam di seluruh kompleks. Aku bisa mendengar sayup-sayup anjing tetangga yang mulai menggonggong, tapi ini belum cukup. Aku ingin menciptakan simfoni suara yang lebih bervariasi. Aku berhenti sejenak, mengambil blender industri berdaya besar dari rak. Aku menuangkan semangkuk penuh kacang kedelai kering yang belum direndam ke dalam tabung blender. Aku mencolokkan kabelnya dan langsung memilih kecepatan tertinggi. Nying, kretek, kretek. Motor blender meraung memekakkan telinga. Pisau bajanya beradu dengan biji kedelai kering yang keras, menciptakan suara melengking yang menusuk gendang telinga. Suaranya persis seperti gergaji besi yang sedang memotong baja, sangat menyakitkan. Suara ulekan yang menghantam duk, 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 berpadu dengan suara blender yang melengking, menciptakan simfoni penyiksaan mental yang luar biasa. Kurang dari 5 menit kemudian, dari lantai atas mulai terdengar suara-suara gaduh. Suara pintu kamar yang dibanting, suara sandal yang diseret tergesa-gesa. Budi adalah orang pertama yang berlari menuruni tangga. Rambutnya acak-acakan seperti sarang burung, wajahnya meringis kesakitan, kedua tangannya menutupi telinga. Dia berlari ke dapur, berteriak di tengah kebisingan blender. Astaga, kamu gila ya? Jam 3:30 pagi kamu hancurkan apa sih? Biarkan orang tidur, dong. Di belakang Budi, Ibu Lastri terhuyung-huyung menuruni tangga. Dia masih mengenakan daster sutranya yang kusut. Satu tangan memegangi dadanya seolah terkena serangan jantung, tangan lainnya berpegangan pada pegangan tangga sambil terengah-engah. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak ngeri. Berhenti. Matikan mesin itu. Kamu mau membunuh orang dengan suara, ya?
Teriaknya lirih, kakinya tidak bisa berdiri tegak. Aku dengan tenang mematikan blender dan meletakkan ulekan batu. Keheningan yang tiba-tiba membuat telinga semua orang berdengung. Aku berbalik, tersenyum cerah dan penuh energi, seolah hari sudah pagi. Aku menyeka keringat di dahi. Suaraku terdengar riang. Wah, Bapak, Ibu, dan Mas Budi bangun pagi sekali. Hari ini Ayu mau buat bakso sapi dan susu kedelai murni untuk sarapan. Kata ibu, jadi menantu harus rajin. Kalau mau baksonya kenyal ya harus ditumbuk sendiri, kalau mau susunya kental, ya harus digiling sendiri. Makanan tradisional seperti ini butuh waktu persiapan 2 jam, jadi Ayu harus bangun dari jam setengah 4, biar sarapannya siap jam setengah 7. 2 makanan ini butuh tenaga ekstra, harus ditumbuk 1 jam non-stop, dan kedelainya harus digiling 5 kali baru halus. Budi ternganga, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ibu Lastri memegangi dadanya, terengah-engah. Mereka ingin lari dari kebisingan ini, dan kembali ke tempat tidur yang hangat. Tapi aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Sebuah ide cemerlang muncul di kepalaku. Kalau tidak ada yang boleh tidur, mari kita semua bangun untuk melatih tradisi keluarga bersama-sama. Dari lantai 2, Dewi berjalan terseok-seok menuruni tangga. Wajahnya bengkak karena kurang tidur, matanya menghitam seperti panda. Dia mengenakan daster pink, tangannya berpegangan pada dinding, bibirnya cemberut hampir menangis. Begitu sampai di dapur, Dewi menghentakkan kakinya, berteriak kesal. Ya ampun, siapa yang izinkan kakak berisik jam setengah 4 pagi begini? Kakak tahu tidak aku harus kerja, dan butuh tidur cukup untuk merawat kulit? Kemarin kakak sudah merusak daster sutraku. Sekarang mau menyiksa mentalku juga? Bapak Hartono juga perlahan turun, mengenakan jaket tipis. Dia tidak berkata apa-apa, hanya bersandar di kusen pintu, memijat pelipisnya yang berdenyut. Suasana di dapur saat ini tidak berbeda dengan ruang gawat darurat yang penuh dengan pasien kelelahan. Ibu Lastri hendak berbalik dan naik tangga, kembali ke kamarnya. Melihat itu, aku langsung melemparkan handuk, melesat dan menghadangnya. Ibu mau kemana? Semua sudah berkumpul begini kan bagus sekali. Kata orang tua, keluarga yang berkumpul di dapur itu yang membuat rumah terasa hangat. Lagi pula semua sudah terlanjur bangun. Bagaimana kalau kita semua bantu Ayu di dapur biar ramai? Sekalian olahraga pagi, sekalian mempererat ikatan keluarga. Sesuai sekali dengan tradisi keluarga kita kan, Bu? Aku berseru dengan gembira. Suaraku jernih dan penuh dengan filosofi kehidupan. Tanpa menunggu reaksi, aku menyambar sebuah baskom besar berisi kangkung yang batangnya besar dan akarnya masih berlumpur. Aku menyodorkan baskom itu ke tangan Ibu Lastri. Dia terkejut, secara refleks memeluk baskom berlumpur itu, menodai daster sutra mahalnya. Tidak berhenti di situ, aku mengambil seikat besar daun bawang, dan mendorongnya ke pelukan Dewi. Dewi, tolong siangi daun bawangnya ya. Anak perempuan itu harus tahu cara membersihkan sayur. Biar nanti kalau sudah menikah tidak dicela mertua. Kakak lagi kasih kamu kesempatan untuk praktik loh. Aku menepuk bahu Dewi sambil tersenyum menyemangati. Dewi memegang daun bawang yang baunya menyengat, air matanya mulai mengalir, mulutnya hendak mengumpat tapi terdiam. Setelah melihat pelototanku, aku beralih ke Budi, yang sedang menguap lebar. Aku mendorongnya duduk di kursi, menyodorkan semangkuk besar adonan tepung. Dan kamu, sayang, uleni adonan ini untuk kulit bakpao. Tangan laki-laki kan kuat, jadi adonannya bisa kalis. Ibu sudah bilang, pekerjaan rumah tangga itu tanggung jawab bersama untuk menjaga keharmonisan. Ayo tunjukkan kemampuanmu. Ibu Lastri duduk memegang baskom kangkung, marah hingga tidak bisa berkata apa-apa, tapi alasan tentang tradisi keluarga dan melatih keterampilan rumah tangga yang kuberikan terlalu kuat. Dia tidak bisa membantah aturan yang dia buat sendiri. Dengan kesal, dia duduk di lantai, memetiki kangkung dengan tangan gemetar karena marah. Dewi juga menangis sambil menyiangi daun bawang. Budi dengan lesu memasukkan tangannya ke dalam adonan dingin, menguleninya tanpa semangat. Aku berdiri di tengah dapur, bersedekap, seperti seorang jenderal yang mengawasi pasukannya. Setiap 3 menit, aku menghantamkan ulekan batu, dug, untuk memberi ritme. Sesekali aku berkeliling, memberi instruksi. Bu, potong akar kangkungnya yang bersih. Masih ada lumpurnya, nanti sakit perut. Dewi, buang daun bawang yang kuning.
Kalau begini nanti mertuamu menilai tradisi keluarga kita tidak baik. Sayang, Uleni yang kuat. Kalau lemas begitu, bagaimana bakpaunya bisa mengembang? Keluarga Suryo yang biasanya hidup nyaman kini dipaksa bekerja di bawah komandoku. Jam menunjukkan pukul 4.30 pagi. Pemandangan di dapur sangat menyedihkan. Orang-orang yang terbiasa tidur sampai jam 8 pagi, kini harus duduk di lantai yang dingin, mata setengah terpejam, membersihkan sayur dan menguleni adonan di bawah pengawasan ketat menantu baru mereka. Suara menguap terdengar terus-menerus, berpadu dengan suara ulekan batu, menciptakan suasana yang sangat pilu. Pukul 6.30 pagi, fajar mulai menyingsing. Sarapan akhirnya tersaji, tentu saja lengkap 10 jenis sesuai buku aturan. Ada semangkuk bakso buatan tangan yang bentuknya tidak karuan, segelas susu kedelai yang masih langgu karena digiling kurang halus, beberapa bakpao yang adonannya bantat dan keras seperti batu, dan sepiring tumis kangkung yang gosong. Keluarga Suryo duduk mengelilingi meja makan. 4 wajah lesu dan pucat seperti baru sembuh dari sakit parah. Dewi menundukkan kepala ke meja, tertidur pulas, air liurnya menetes di atas meja kaca. Budi menusuk-nusuk bakso keras di mangkuknya, tidak berniat makan. Bapak Hartono menghela napas panjang, mendorong mangkuk buburnya menjauh. Ibu Lastri memejamkan mata, memijat pinggangnya yang pegal, karena duduk membersihkan kangkung selama 2 jam. Tidak ada yang sanggup makan. Sarapan berakhir dengan cepat dalam keheningan total. Ibu Lastri sudah tidak punya tenaga untuk mengkritikku. Dia bertumpu pada meja, berdiri dengan terhuyung-huyung, melangkah berat menuju tangga. Niatnya jelas, dia harus segera tidur jika tidak ingin pingsan karena kelelahan. Tapi bagaimana mungkin aku membiarkan ibu mertuaku menyerah begitu saja? Baktiku belum selesai. Aku bergegas ke kamar mandi di lantai bawah. Aku menyalakan air panas di level tertinggi, mengisi sebuah baskom plastik merah. Uap mengepul. Aku dengan cepat menambahkan segenggam garam kasar dan beberapa potong jahe yang sudah digeprek. Sambil membawa baskom air panas, aku berlari mengejar Ibu Lastri. "Ibu, tunggu Ayu." Aku memanggil, berlari mendahului, dan menghadangnya di tengah tangga. Ibu Lastri terkejut, mundur selangkah, menatap ngeri baskom berasap di tanganku. "Mau apa lagi kamu? Minggir, biarkan saya istirahat." Teriaknya lirih, suaranya sudah serak. Aku meletakkan baskom itu di lantai kayu, tersenyum ceria dan menjelaskan dengan nada yang sangat berbakti. "Ibu, ayo lihat pagi ini, ibu lelah sekali setelah membersihkan sayur." Wajah ibu pucat. Di buku kuno, diajarkan bahwa menantu yang berbakti harus menyajikan air untuk membasuh kaki ibu mertua setiap pagi agar peredaran darah lancar dan panjang umur. "Ayu sudah siapkan air garam jahe hangat. Silakan ibu duduk di tangga ini, biar Ayu layani ibu merendam kaki." Ibu Lastri menggelengkan kepala, mencoba menghindar. Tapi aku lebih cepat. Aku menarik lengannya, mendorongnya hingga dia terduduk di anak tangga. Aku meletakkan baskom air panas beraroma garam jahe tepat di depan kakinya, memaksanya merendam kaki. Ibu Lastri panik, meringis kesakitan. "Apa yang kamu lakukan? Bawa pergi." Tapi aku tetap berlutut di sana dengan sabar, menggunakan kata-kata berbakti dari buku aturan untuk memaksanya duduk diam. Airnya bersuhu hampir 60 derajat. Cukup untuk membuat kulitnya memerah dan terasa perih. "Sabar sedikit, Bu. Air rendaman kaki harus panas sekali baru bisa mengusir hawa dingin dari tubuh. Kalau ibu angkat sekarang, nanti sia-sia. Para sesepuh zaman dulu latihannya berat makanya umurnya panjang. Keluarga kita kan menjaga tradisi lama. Ibu harus jadi contoh untuk anak cucu." Aku menggunakan argumen moral untuk membungkamnya, sambil sengaja memijat titik-titik akupunktur di telapak kakinya, membuatnya meringis kesakitan. Melihat Ibu Lastri sudah pasrah, aku mengambil sebuah buku dari saku celemekku. Di sampulnya tercetak tulisan besar, Etika dan Petuah Keluarga. Aku membuka halaman pertama, berdeham, lalu mulai membaca dengan suara keras seperti pengeras suara di kelurahan. Bab 1. Kewajiban menantu. Seorang menantu harus tahu menghormati yang lebih tua. Bangun pagi, menanyakan kabar mertua. Ucapan harus lembut, wajah harus ceria, tidak boleh menunjukkan sikap malas atau sembrut. Makanan harus dilayani, baru boleh makan setelah orang tua selesai. Aku membaca dengan lantang, menekankan setiap kata-kata ajaran feodal itu tepat di telinga Ibu Lastri.
Suara pijatan air berpadu dengan suaraku yang melengking, menciptakan ritme penyiksaan mental yang sangat efektif. Ibu Lastri duduk meringkuk di tangga, kakinya memerah karena air panas, telinganya berdengung oleh petuah-petuah kosong. Matanya menatap langit-langit, keringat dingin membasahi dahinya. Dia sedang merasakan sendiri ajaran keras yang ingin dia terapkan pada orang lain. Perasaan tak berdaya, terhina, dan pahit menggerogoti pikiran wanita otoriter itu. Aku tersenyum dalam hati, tanganku masih terus memijat. Ibu Lastri, pelajaran tentang tradisi keluarga baru saja dimulai. Sesi penyiksaan rendam kaki berakhir pukul 7.30 pagi. Ibu Lastri berjalan terseok-seok dengan kaki semerah udang rebus, lari ke kamarnya, dan mengunci pintu. Seluruh keluarga bubar, mencari sudut untuk memulihkan tenaga. Budi dan Dewi menelepon kantor, izin datang terlambat, lalu kembali tidur mendengkur. Hanya tersisa Bapak Hartono yang duduk termenung di ruang keluarga, menatap kosong. Aku tahu beliau sedang sangat menyesali jas kesayangannya. Kemarin, setelah pameran di balkon selesai, Bapak Hartono dengan hati-hati menyimpan jas wol yang compang-camping itu di dalam sebuah kotak kardus di meja ruang keluarga. Melihat ayah mertuaku murung, jiwa berbaktiku kembali bangkit. Aku membersihkan tangan, berjalan ke ruang keluarga, tersenyum ramah. Bapak kenapa? Kok murung begitu? Masih sedih karena jas yang rusak kemarin ya, Pak? Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya, berbicara dengan lembut. Bapak Hartono mengangkat wajahnya, menatapku dengan tajam, tapi tidak berani memarahi. Pelajaran menumbuk daging pukul 3.30 pagi tadi telah meruntuhkan semangat keluarga ini. Dia menghela napas panjang, menunjuk kotak kardus itu. Ya jelas sedih. Seumur hidup menabung baru bisa beli jas mahal untuk reuni, sekarang hancur begini, mau taruh di mana muka ini di depan teman-teman lama? Bagaimana caramu mencuci sampai kainnya robek begitu? Suaranya terdengar pahit. Aku berpura-pura mengerti, mengangguk-angguk. Aku bangkit, mengeluarkan sebuah benda logam kecil berkilauan dari sakuku, sebuah gunting kuku. Aku menyodorkannya di depan Bapak Hartono, mataku berbinar memberikan ide. Bapak jangan sedih. Tadi pagi sambil membersihkan sayur, Ayu sudah berpikir. Barang mahal kalau rusak kan sayang. Keluarga kita kan hemat, jadi harus dicari cara memperbaikinya, Pak. Bapak lihat ini, dengan gunting kuku ini, nanti sampai sore, Ayu akan duduk dengan teliti memotong setiap gumpalan wol di jas Bapak. Dijamin, dipotong hati-hati, jasnya akan mulus lagi. Memang kainnya jadi sedikit lebih tipis. Tapi kerutannya nanti Ayu setrika dengan suhu tinggi biar lurus lagi. Bapak tenang saja, serahkan pada Ayu. Sore ini Bapak akan punya jas bagus lagi untuk reuni. Bapak Hartono ternganga, matanya terbelalak melihat gunting kuku mungil di tanganku, lalu menatap jas wolnya yang hancur. Ide menggunakan gunting kuku untuk memperbaiki jas mahal adalah sebuah inovasi brilian yang akan menghancurkan sisa-sisa terakhir dari barang itu. Jika disetrika dengan suhu tinggi, kain wol yang sudah menipis itu pasti akan hangus atau mengkilap seperti berminyak. Kamu gila. Gunting kuku mau dipakai untuk memperbaiki jas? Kamu mau jas ini benar-benar jadi sampah? Baru puas? Bapak Hartono tergagap, segera memeluk kotak itu erat-erat seolah takut aku akan merebutnya. Saat itu, pintu kamar Dewi terbuka. Dia keluar untuk mengambil air, matanya masih bengkak karena menangis. Melihatku sedang asik membahas perbaikan barang mahal, Dewi berjalan melewatinya sambil bergumam, merusak saja bisanya, sok-sokan mau memperbaiki. Daster 15 jutaku sekarang anjing pun tidak mau pakai. Aku mendengarnya, langsung berbalik, mengerjap-ngerjapkan mata dengan polos, dan memanggil Dewi. Dewi, ngomong-ngomong soal daster, kakak juga punya ide bagus. Daster sutra hijau zamrudmu itu memang sudah mengerut seukuran baju anak-anak, warnanya juga agak pudar, tapi kan bahan sutranya tetap mahal. Bagaimana kalau sore ini kamu kasih ke cucunya ibu penjual nasi uduk di ujung gang itu? Dia kan baru 3 tahun, pakai daster yang sudah mengerut ini pas sekali. Sekalian menunjukkan semangat berbagi keluarga kita, sekalian menyelesaikan masalah barang rusak. Ide kakak brilian kan? Mendengar itu, wajah Dewi memerah, napasnya terengah-engah seperti banteng. Memberikan gaun desainer edisi terbatas dari Italia seharga 15 juta rupiah kepada anak penjual nasi uduk karena rusak dicuci.
Penghinaan ini terlalu besar bagi seorang gadis pemuja barang bermerek seperti Dewi. Dia menghentakkan kakinya. Kakak, diam. Jangan sok-sokan bicara soal moralitas lagi. Pergi sana dari hadapanku, teriaknya pilu. Keributan itu membangunkan Ibu Lastri. Dia berlari keluar kamar, berdiri di puncak tangga, berkacak pinggang, dan memakiku. Ya Tuhan, sial sekali rumah ini punya menantu ceroboh sepertimu. Diam kamu. Mau bikin seisi rumah ini mati karena kesal. Baru kamu puas? Aku berdiri diam dimaki, tapi beberapa detik kemudian, aku menundukkan kepala. Air mata mulai jatuh lagi. Aku terisak-isak, suaraku terdengar sangat sedih. Ibu, Ayu kan niatnya baik mau memperbaiki kesalahan, berhemat untuk keluarga, tapi kenapa semua orang malah memarahi Ayu begini? Ayu kan menantu baru, semua ingin dipelajari biar sesuai tradisi. Kalau semua orang bilang Ayu tidak becus, tidak berbakti, besok Ayu akan bangun dari jam 2 pagi untuk menumbuk daging sebagai penebus dosa. Ayu akan menumbuk 2 jam non-stop sampai hancur lumat untuk menebus ketidakmampuan Ayu. Ayu janji, besok Ayu akan pakai ulekan yang lebih besar, suaranya lebih keras, untuk membuktikan ketulusan Ayu. Ancaman untuk meningkatkan intensitas menumbuk daging pukul 2 pagi baru saja diucapkan. Seluruh ruang keluarga langsung hening. Ibu Lastri yang hendak memaki langsung terdiam, menelan ludah. Bapak Hartono panik, melambaikan tangannya. Dewi menutup mulutnya, dan lari masuk ke kamar, membanting pintu. Kekuatan destruktif dari simfoni ulekan batu dan blender telah menghantui mereka hingga menjadi tabu. Ibu Lastri berdiri di tangga, memelototiku dengan kesal, lalu berbalik masuk ke kamarnya. Bapak Hartono juga memeluk kotak jasnya dan pergi ke taman. Aku berdiri di tengah ruang keluarga, menyeka air mata buayaku, sudut bibirku sedikit terangkat. Mau main perang psikologis dengan wakil manajer HRD? Kalian salah orang. Setelah menenangkan situasi perbaikan barang, aku memulai tahap ketiga dari rencanaku, operasi pengawasan 24,7. Buku aturan keluarga menyatakan bahwa menantu harus selalu mendampingi, melayani, dan belajar dari ibu mertua. Aku memutuskan untuk melaksanakan aturan ini secara ekstrem. Setelah makan siang yang lesu, Ibu Lastri berjalan-jalan ke taman kecil di depan rumah untuk menyiram beberapa pot anggrek. Baru saja dia mengangkat semprotan air, aku sudah muncul seperti hantu. Aku merebut semprotan itu dari tangannya, tersenyum cerah. Biar Ayu saja, Bu. Pekerjaan berat begini serahkan saja pada Ayu. Ibu cukup mengawasi. Apakah cara menyiram Ayu sudah sesuai tradisi keluarga atau belum? Lalu aku mulai menyemprot terus-menerus. Bukannya menyemprotkan kabut tipis seperti perawat anggrek profesional, aku justru mengatur semprotan menjadi aliran air yang deras. Air menyembur ke bunga-bunga anggrek yang indah, merusak kelopak-kelopaknya. Airnya bahkan membasahi daster sutra Ibu Lastri. Dia marah sekali tapi tidak berani memaki, hanya bergumam dan masuk ke dalam rumah. Aku melempar semprotan dan berlari kecil mengikutinya. Dia masuk ke ruang keluarga, duduk di sofa, menyalakan TV untuk menonton drama Korea favoritnya. Baru saja dia mengambil remote, aku sudah duduk di sebelahnya, begitu rapat hingga bahu kami bersentuhan. Aku merebut remote, menekan tombol volume hingga maksimal. Duar, aku cinta kamu. Suara dari speaker menggelegar, mengguncang seluruh ruangan. Ibu Lastri terkejut, menutup telinganya. Apa yang kamu lakukan? Kecilkan suaranya, telingaku bisa tuli, bentaknya. Aku memasang wajah polos, mendekatkan mulutku ke telinganya, dan berteriak agar suaraku lebih keras dari TV. Ayu lihat belakangan ini pendengaran ibu agak berkurang. Jadi Ayu keraskan volumenya biar ibu lebih jelas nontonnya. Kata orang tua, kalau orang tua pendengarannya kurang, anak harus peka. Bu, lihat deh adegan ini. Akting pemeran utamanya bagus sekali ya. Biar Ayu analisis psikologi karakternya untuk ibu. Selama 1 jam drama itu tayang, aku duduk di sebelah ibu mertuaku, terus-menerus berkomentar dengan suara keras, mengkritik aktornya, mengkritik alur ceritanya. Sesekali aku menepuk pahaku dan tertawa terbahak-bahak. Ibu Lastri menonton drama dengan wajah masam, kepalanya pening, tidak ada satupun dialog yang masuk ke otaknya. Tidak tahan dengan kebisingan dan sifatku yang sok tahu, Ibu Lastri membanting remote, berdiri dengan kesal, dan langsung naik ke atas, berniat tidur siang di kamarnya. Tapi dia salah. Operasi pengawasanku tidak ada hentinya.
Baru saja Ibu Lastri berbaring dan menarik selimut, pintu kamarnya terbuka. Aku berjinjit masuk, membawa sebuah kursi plastik kecil. Aku meletakkan kursi itu tepat di samping tempat tidurnya, lalu duduk bersila. Ibu Lastri membuka mata, melihat bayangan hitam duduk di samping tempat tidurnya. Dia terlonjak kaget, merapat ke dinding. "Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan di kamarku? Keluar sana, biarkan aku tidur," teriaknya panik. Aku tetap tersenyum lembut, menepuk-nepuk selimutnya, suaraku terdengar jernih dan penuh bakti. "Ibu tidur saja. Buku petuah mengajarkan, jika ibu sakit atau lelah, menantu harus berjaga di samping tempat tidur untuk mengipasi, mengusir nyamuk, dan menjaga tidurnya. Ayu duduk di sini diam-diam menjaga ibu tidur nyenyak. Kalau haus atau ada yang sakit, panggil saja, Ayu langsung layani. Ayo, Bu, pejamkan mata. Nurut ya." Aku menggerakkan tanganku seolah menidurkan bayi, mataku menatap lurus ke wajah Ibu Lastri. Perasaan ditatap oleh seseorang dari jarak sedekat itu benar-benar pengalaman yang mengerikan. Ibu Lastri memejamkan mata erat-erat, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia menarik selimut hingga menutupi kepala, mencoba tidur, tapi bagaimana bisa tidur jika tahu ada sepasang mata yang mengawasi setiap tarikan napasnya. Setengah jam kemudian, Ibu Lastri tidak tahan lagi, dia menyibakkan selimutnya dan lari ke kamar mandi, mengunci pintu dari dalam, berharap bisa menghindariku sejenak. Tapi hanya 5 menit kemudian, terdengar ketukan pintu yang teratur. "Ibu, buang airnya lancar?" Ayu sudah siapkan air lemon hangat biar pencernaannya lancar. "Ibu butuh tisu tambahan yang lembut?" Suaraku terdengar lembut dari luar. Dari dalam kamar mandi, terdengar suara napas Ibu Lastri yang tersengal-sengal karena marah. Dia benar-benar sudah gila. Batas kesabarannya mulai retak di bawah baktiku yang sudah seperti teror mental. Sore hari, matahari mulai terbenam. Pintu utama rumah keluarga Suryo terbuka. Dewi melangkah masuk dengan lesu, tas bermerek di tangannya, lelah setelah seharian bekerja karena kurang tidur. Begitu melangkah masuk ke ruang keluarga, Dewi langsung terpaku. Pupil matanya membesar, tas di tangannya jatuh ke lantai. Tepat di tengah dinding terbesar di ruang keluarga, tempat yang biasanya digantungi lukisan pemandangan pedesaan berbingkai emas oleh Bapak Hartono, kini telah digantikan oleh pameran barang rongsokan yang mengerikan. Aku telah membawa masuk sebuah jemuran stainless steel, meletakkannya dengan megah di tengah ruang keluarga yang mewah, dan menggantungkan barang-barang rusak di sana. Paku-paku menancap di dinding, menciptakan lubang-lubang jelek. Daster sutra Italia yang mengerut digantung di posisi tertinggi. Di sampingnya, 2 lengan jaswol yang compang-camping. Di bawahnya, aku bahkan dengan hati-hati mengikat sepatu Budi yang lembek, dan sepatu Dewi yang luntur, menggantungnya seperti buah busuk. Pemandangan ruang keluarga yang modern dan mewah itu seketika berubah menjadi toko barang bekas yang kumuh. Dewi memegangi kepalanya dan berteriak nyaring, berlari hendak merobek tumpukan sampah itu. Aku keluar dari dapur, memegang sendok sayur, dan dengan cepat menahannya. "Eits, jangan disentuh. Kakak butuh waktu seharian untuk memaku dan menatanya. Bagaimana menurut kalian, karya seni instalasi ini indah kan?" Kataku dengan ceria, menunjuk ke dinding dengan bangga. Teriakan Dewi membangunkan Bapak Hartono dan Ibu Lastri di lantai atas. Mereka berdua tergopoh-gopoh turun, melihat dinding ruang keluarga yang hancur dan tumpukan pakaian rusak yang tergantung seperti lelucon. Wajah Bapak Hartono memucat. Ibu Lastri tercekik amarah, menunjukku, dadanya naik turun. "Dasar mata keranjang, kamu kerasukan setan ya, sampai mengubah ruang keluargaku jadi tempat sampah begini? Turunkan sekarang juga." Aku segera berdiri tegak, menangkupkan tangan, dan memulai presentasiku dengan suara lantang seperti seorang orator. "Maaf, Bapak, Ibu, Dewi. Tolong jangan salah paham dengan niat baik Ayu. Sejak menjadi menantu, Ayu baru sadar kalau keluarga kita, meskipun punya tradisi, tapi punya satu kelemahan besar, terlalu boros dengan barang-barang mewah. Para leluhur mengajarkan untuk hidup hemat." Ayu memaku dan menggantung barang-barang ini di dinding ruang keluarga sebagai pengingat, sebagai pelajaran untuk kita semua. Aku melangkah maju, menunjuk daster sutra yang kusut. "Dewi, lihat daster 15 juta ini. Kena air panas sedikit saja sudah mengerut begini. Ini untuk mengingatkanmu agar lain kali tidak membuang-buang uang untuk membeli sutra rapuh seperti ini. Pakai saja kain katun biasa,
lebih awet. Bisa dipakai untuk bersih-bersih rumah, dicuci pun tidak akan rusak. Bapak juga, jas wol digosok sikat sedikit saja sudah robek. Mulai sekarang, Bapak pakai jaket biasa saja, lebih praktis, bisa hemat uang untuk masa tua. Aku berbicara sambil mengetuk-ngetukkan sendok sayur ke dinding, menciptakan suara nyaring. Argumenku tentang penghematan dan anti pemborosan sangat masuk akal secara kurang ajar, sebuah moralitas munafik yang dibangun di atas kehancuran yang dahsyat. Mendengar presentasiku, lutut Dewi lemas. Dia terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Bapak Hartono bersandar di pegangan tangga, menatap paku 10 cm yang menancap di dinding gipsum mahalnya, lalu hanya bisa menghela napas panjang dan berbalik naik ke atas. Dia sudah benar-benar menyerah pada kekerasan kepalaanku yang terstruktur. Hanya tersisa Ibu Lastri yang terpaku menatap dinding pengingat itu. Bibirnya bergetar, giginya terkatup rapat. Dia sadar, jika dia terus menggunakan aturan usang itu untuk menekan menantu ini, besok menantu ini bisa saja memaku TV, menghancurkan kulkas, untuk mengajarkan pelajaran tentang penghematan. Wibawa Ibu Lastri telah menerima pukulan telak. Titik kesabaran keluarga Suryo sudah berada di ambang kehancuran total. Makan malam di hari kedua keluarga Suryo berlalu dalam suasana yang berat dan suram, seperti upacara pemakaman. Di meja makan besar yang dilapisi taplak putih bersih, 5 orang duduk berdekatan tapi tidak ada yang berbicara. Lampu kristal menerangi wajah-wajah lesu dan kuyu. Budi hanya mengaduk-aduk nasi dingin di mangkuknya. Dewi dengan lesu memakan tumis kangkung gosong. Ayah mertuaku menyesap anggur obatnya, lalu menghela napas panjang. Ibu Lastri duduk tak bergerak, matanya memerah karena lelah, sesekali melirikku dengan tatapan penuh kebencian. Aku dengan santai menghabiskan semangkuk sayur bayam, meletakkan sumpitku dengan suara keras. Aku menyeka mulut dengan elegan, lalu berdeham untuk menarik perhatian. Semua mata di meja makan serentak menatapku, seolah menunggu hukuman baru. Aku tersenyum, mengeluarkan buku catatan kulit coklat tua dari sakuku. Aku membalik halaman-halamannya yang menguning, suaranya terdengar mengerikan. Maaf, Bapak, Ibu, Mas Budi, dan Dewi. Besok adalah hari ketiga Ayu menjadi menantu. Seharusnya menurut menu, Ayu akan membuat soto babat manual. Tapi Ayu lihat kesehatan keluarga belakangan ini menurun. Makan gorengan terus takutnya tidak baik untuk pencernaan. Jadi Ayu putuskan, besok kita ganti menu yang lebih sehat. Ayu akan masak nasi liwet, opor ayam kampung, dan membuat es lidah buaya yang dikupas manual untuk mendinginkan tubuh. Menu baru ini juga butuh waktu persiapan yang cukup lama. Mungkin Ayu harus bangun dari jam 2 pagi untuk mengupas lidah buaya biar tidak pahit. Baru saja mendengar kata jam 2 pagi, Budi langsung menjatuhkan sumpitnya. Dia menelan ludah, wajahnya memelas. Mai, aku mohon, kasihanilah aku. Baru 2 hari aku sudah turun 2 kilo. Besok biarkan aku tidur sedikit lebih lama. Jangan menumbuk atau mencincang daging lagi. Ya, beli saja roti di depan gang untuk sarapan. Aku memiringkan kepala menatap Budi, senyumku memudar, digantikan oleh ekspresi serius dan kecewa. Aku menutup buku itu dengan keras. Mas Budi bicara apa? Beli roti di luar itu tidak higienis, dan tidak sesuai dengan tradisi keluarga. Bukankah saat aku baru masuk ke rumah ini, Mas Budi yang menyuruhku untuk sabar belajar urusan rumah tangga agar ibu senang? Aku sedang melakukan persis seperti yang Mas Budi ajarkan, bekerja keras siang malam untuk keluarga, tapi kenapa Mas Budi malah mundur? Aku menoleh ke Ibu Lastri, mataku berkedip-kedip, menunjukkan ekspresi terluka. Lihat Bu, suamiku bicaranya tidak bertanggung jawab. Sepanjang tahun, perempuan harus banting tulang mengurus makanan dan tidur, sementara laki-laki tinggal menikmati lalu mengeluh. Ayu baca di bagian akhir buku petuah ibu, tertulis bahwa agar rumah tangga harmonis, semua anggota keluarga harus berbagi pekerjaan. Jadi, mulai malam ini, Ayu mohon izin untuk menetapkan aturan militer baru untuk memperluas aturan keluarga. Tanpa memberi kesempatan siapapun untuk bereaksi, aku membacakan dengan lantang aturan yang baru saja kutulis di halaman kosong terakhir buku itu. Pertama, mulai besok, Mas Budi harus mencuci sendiri pakaian dalamnya dengan sabun batangan. Dilarang keras menggunakan mesin cuci atau mencampurnya dengan pakaianku.
Laki-laki harus mencuci sendiri pakaian pribadinya agar tahu betapa lelahnya seorang istri. Kedua, Dewi sudah besar, harus mahir urusan rumah tangga agar nanti tidak diremehkan oleh keluarga suaminya. Mulai jam 5 pagi besok, tugas Dewi adalah mengepel bersih lantai kayu di 3 lantai rumah ini. Kalau belum bersih, kakak sendiri yang akan membangunkanmu untuk mengulanginya. Kakak sudah gila. Dewi menggebrak meja dan berdiri, wajahnya memerah. Dia menunjuk lurus ke wajahku. Aku baru saja manikur habis 2 juta. Kakak suruh aku mengepel 3 lantai, nanti rusak semua kukuku. Kakak kan menantu, ya, kakak yang harus kerja, kenapa menyeret-nyeret aku ke dalam siksaan ini? Aku dengan dingin menyingkirkan telunjuk Dewi dari wajahku, suaraku tegas. Kakak sedang mendidikmu sesuai tradisi keluarga Suryo. Bukankah ibu bilang pekerjaan rumah tangga itu cara melatih kepribadian? Kalau kamu tidak mau, berarti kamu menentang aturan yang dibuat oleh ibumu sendiri. Anak gadis pemalas sepertimu, nanti siapa yang mau menikahimu? Melihat situasi yang semakin tegang, Bapak Hartono mencoba menengahi. Sudah. Ayu, aturanmu itu terlalu keras. Budi kan kerja seharian, lelah. Dewi juga dari dulu tidak pernah kerja berat. Kalau disuruh kerja begitu, sepertinya tidak baik. Pelan-pelan saja. Aku langsung menatap ayah mertuaku dengan tajam. Argumenku kini sekeras baja. Bapak bicara begitu berarti tidak adil. Ayu juga bekerja, gaji Ayu bahkan lebih tinggi dari Mas Budi. Tapi setiap pagi Ayu harus bangun subuh untuk melayani 10 jenis makanan, mencuci setiap helai pakaian. Ayu ini anak gadis orang yang dinikahi, bukan dibeli untuk jadi pembantu. Jika tradisi keluarga mengajarkan bahwa perempuan harus bekerja keras, maka anak perempuan kandung bapak juga harus bekerja keras. Dan jika tradisi mengajarkan laki-laki harus menjadi tiang keluarga, maka suamiku harus bisa mengurus urusan pribadinya sendiri. Kecuali, bapak dan ibu mau mengakui bahwa aturan keluarga ini hanyalah alat moralitas palsu untuk menyiksa menantu. Kata moralitas palsu yang keluar dari mulutku seperti bom waktu yang dilemparkan ke tengah meja makan. Seluruh keluarga Suryo terdiam. Kata-kataku terlalu tajam, menusuk tepat ke titik lemah mereka. Ibu Lastri hendak memaki, tapi langsung terbungkam oleh aturan tidak masuk akal yang dia buat sendiri. Jika dia memarahiku, dia akan mengakui dirinya sebagai tiran yang kejam. Jika dia diam, berarti Budi dan Dewi akan resmi memasuki era penyiksaan di bawah aturan baru. Melihat wajah-wajah yang memucat karena tak berdaya, aku tersenyum menang, berdiri dan membereskan piring. Aturan militer telah diumumkan, dan malam ini akan menjadi malam yang panjang dan tanpa tidur bagi keluarga Suryo. Malam ketiga sejak aku menjadi menantu di keluarga Suryo. Di luar jendela, angin musim dingin mulai berhembus. Di dalam kamar yang gelap, jam digital kembali menunjukkan pukul 4.00 pagi. Ini adalah waktu di mana orang tidur paling lelap, saat yang sempurna untuk melancarkan serangan terakhirku. Aku bangkit dari tempat tidur. Aku tidak perlu lagi menumbuk daging atau menggiling kedelai. Hari ini, targetku bukan penyiksaan suara, melainkan melumpuhkan fisik dan mental sang penggagas semua drama ini, Ibu Lastri. Aku turun ke dapur, membawa semprotan tanaman berukuran besar. Aku mengisinya dengan air keran yang dingin menusuk. Aku memompa semprotan itu hingga tekanannya penuh, lalu membawanya ke lantai 2, menuju kamar tidur utama mertuaku. Pintu kamar sedikit terbuka, aku menyelinap masuk. Bapak Hartono mendengkur di sisi kiri. Ibu Lastri berbaring menghadap jendela, selimut tebal menutupi tubuhnya, wajah tuanya tampak damai dalam tidur. Aku melangkah ke samping tempat tidurnya. Aku menyalakan lampu kamar hingga terang benderang, dan dengan sekali sentak, aku menarik selimut hangat dari tubuh ibu mertuaku. Hawa dingin yang tiba-tiba membuatnya terlonjak kaget. Astaga, apa-apaan ini? Teriaknya. Ibu Lastri membuka mata, butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa yang berdiri di hadapannya adalah menantu kesayangannya. Ya Tuhan, kamu ini kerasukan apa? Jam 4 pagi, kenapa kamu menyemprot wajahku? Ibu Lastri berteriak histeris, dadanya naik turun karena syok. Bapak Hartono di sebelahnya juga terbangun, bingung. Aku dengan tenang meletakkan semprotan, menarik kursi dan duduk, wajahku sangat segar. Ibu sudah bangun? Bagus sekali.
Cepat pakai jaket dan turun ke bawah, Bu. Ada urusan mendesak. Mendesak apa? Tengah malam begini, aku tidak mau kemana-mana. Keluar sana. Ibu Lastri memaki, hendak kembali tidur. Aku segera menarik selimutnya lagi, melemparkannya ke lantai. Aku mendekatkan wajahku padanya, suaraku dingin. Ibu lupa aturannya? Tradisi kita mengajarkan bahwa perabotan rumah harus selalu bersih menyambut hari baru. Kemarin Ayu lihat sofa di ruang keluarga kotor sekali. Jadi, Ayu sudah merebus 3 panci air mendidih di dapur. Ayu undang ibu turun untuk melepaskan semua sarung sofa dan mencucinya dengan tangan di halaman depan. Harus dicuci dengan air mendidih 100 derajat baru kumannya mati, Bu. Mata Ibu Lastri terbelalak. Sarung sofa mereka terbuat dari kain tebal yang berat. Menyuruhnya, seorang wanita 60 tahun, untuk mencucinya dengan tangan di halaman yang dingin pada jam 4 pagi di musim dingin. Ini bukan kerja rumah tangga, ini adalah siksaan. Kamu benar-benar gila. Aku tidak mau melakukan hal gila itu denganmu. Aku tersenyum sinis. Ibu, Ayu ini kan masih baru, belum mahir. Nanti kalau Ayu menggosoknya terlalu keras, dan merusaknya seperti daster 15 juta kemarin kan sayang. Ibu harus turun langsung, memberi contoh. Baru Ayu bisa belajar tradisi keluarga. Ayo, Bu, bangun. Nanti airnya keburu dingin. Kalau ibu tidak mau, Ayu akan berdiri di sini, dan menumbuk ulekan di jendela sampai pagi. Ancaman itu berhasil. Ibu Lastri sadar aku tidak main-main. Dia dengan gemetar bangkit, mengenakan jaket tipis, dan mengikutiku ke bawah. Di ruang keluarga, sofa besar berbentuk L tampak megah. Aku mulai melepaskan sarung-sarungnya. Kainnya yang kasar sulit dilepaskan. 5 menit kemudian, tumpukan sarung sofa yang berat, dan apek sudah terkumpul di tengah ruangan. Aku menoleh ke ibu mertuaku, tersenyum. Sudah selesai, Bu. Sekarang ibu bawa ini ke halaman, biar Ayu ambil 3 panci air mendidihnya. Cepat, Bu, sebentar lagi jamnya Dewi mengepel. Aku mendorongnya untuk mengangkat tumpukan sarung yang berat dan berdebu itu. Ibu Lastri dengan terhuyung-huyung membawanya keluar. Angin dingin membuatnya menggigil. Seorang wanita tua yang terbiasa hidup mewah kini harus berperan sebagai pembantu di malam yang dingin. Mimpi buruk bernama aturan keluarga telah menghantamnya telak. Di halaman, angin bertiup kencang. Ibu Lastri melempar tumpukan sarung sofa ke lantai. Aku keluar dari dapur, membawa baskom aluminium raksasa berisi air mendidih. Uap mengepul, menciptakan pemandangan yang surreal. Aku menuangkan air panas itu, lalu menaburkan setengah kilogram deterjen industri. Aku menyerahkan sikat WC yang kemarin kugunakan untuk mencuci jas ke tangan Ibu Lastri. Ibu, perabotan keluarga harus dicuci dengan tangan seorang ibu agar penuh cinta. Silakan ibu beri contoh dulu. Ingat, gosok yang kuat ya, Bu. Ibu Lastri memegang sikat itu, tangannya gemetar. Dia menatap air mendidih yang mengepul, bau bahan kimia menusuk hidungnya. Amarah yang terpendam selama 3 hari, ditambah kelelahan fisik, akhirnya menghancurkan topeng gengsinya. Tiba-tiba, Ibu Lastri melempar sikat itu ke dinding. Dia berteriak histeris, suaranya pecah. Aku tidak mau, aku tidak tahan lagi. Kamu ini iblis. Kamu mau membunuhku dengan aturan sialan itu? Hah. Tanpa menunggu reaksiku, Ibu Lastri berbalik dan lari. Dia berlari menyusuri koridor, tanpa alas kaki. Sambil berlari dia berteriak, memukul-mukul dinding. Pak Hartono, tolong. Budi, kesini lihat. Istrimu menyiksa ibumu. Aku bisa mati, tolong. Teriakan histeris Ibu Lastri menggemparkan seisi rumah. Dari lantai atas, Budi dan Dewi berlari turun dengan panik. Bapak Hartono terhuyung-huyung di tangga, wajahnya pucat pasi. Budi berlari ke halaman, melihat ibunya terduduk di teras, menangis terseduh-seduh. Dia menatapku yang berdiri tenang di samping baskom air panas. Pengecutan Budi akhirnya dikalahkan oleh rasa takut. Dia berlari ke arahku, merebut sarung tangan dari tanganku, dan melemparkannya. Dia menangkupkan tangan, berlutut, dan memohon dengan air mata. Mai, aku mohon, hentikan. Aku salah, kami semua salah. Jangan gunakan buku aturan itu untuk menyiksa kami lagi. Ibu sudah tua, nanti bisa stroke. Aku mohon, kembalilah jadi istri yang normal. Kamu mau malas, tidak apa-apa.
mau tidur sampai siang tidak apa-apa. Jangan bersih-bersih, jangan masak, jangan mencuci lagi. Aku mohon. Dewi juga berlari dan berlutut di samping Budi. Adik iparku yang biasanya sombong itu kini menangis. Kakak, aku salah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Jangan suruh aku bangun jam 5 pagi untuk mengepel. Kukuku patah semua, kulitku kusam karena kurang tidur. Maafkan aku, tolong jangan berbakti lagi pada keluarga kami. Pemandangan 3 anggota keluarga Suryo, seorang wanita berkuasa yang menangis tersungkur, seorang suami boneka yang memohon ampun, dan seorang adik ipar manja yang bersujud adalah sebuah komedi satir yang sempurna. Aku berdiri diam di tengah malam yang dingin, menerima air mata penyesalan mereka dengan hati yang dingin. Mereka menggunakan tradisi untuk merampas kebebasanku. Sekarang, aku menggunakan senjata yang sama untuk menghancurkan kesombongan mereka. Mata saya perlahan beralih dari wajah Budi dan Dewi yang basah air mata, lalu berhenti pada sosok Ibu Lastri yang rapuh di teras. Saatnya mengakhiri permainan catur ini. Angin masih berhembus, membawa suara gemerisik daun kering. Aku berjalan perlahan ke arah Ibu Lastri. Dia perlahan mengangkat wajahnya, mata yang biasanya tajam kini hanya menyisakan warna keruh dan keputusasaan. Aku berjongkok, menyamakan level pandangan kami. Ibu Lastri terkejut, mengira aku akan melakukan sesuatu lagi. Tapi aku hanya mengeluarkan sebungkus tisu, dengan lembut menyeka air matanya. Kenapa ibu menangis? Apa salah Ayu sampai seisi rumah berlutut begini? Ayu hanya berusaha menjadi menantu yang sempurna sesuai standar yang ibu ajarkan di buku itu. Ibu bilang perempuan harus bangun pagi, mengurus rumah tanpa mesin, berkorban untuk keluarga. Ayu sudah melakukan semuanya, bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Kenapa ibu tidak senang? Suaraku terdengar lembut, tapi menusuk. Mendengar kata buku aturan, Ibu Lastri panik. Dia melambaikan tangannya. Tidak ada aturan apapun. Saya yang salah. Saya sudah tua dan pikun makanya memberikan aturan konyol itu. Mulai sekarang, di rumah ini tidak ada aturan ketat. Kamu istri Budi, kamu bebas. Mau tidur sampai jam berapapun silakan, mau makan apapun beli saja di luar, pakaian lempar saja semua ke mesin cuci. Kamu tidak perlu melayani siapapun, saya mohon, maafkan keluarga ini. Ibu Lastri menampar pipinya sendiri pelan, sebagai bentuk hukuman. Runtuhnya sang matriark sudah terjadi. Dia telah menghancurkan sendiri tahta kekuasaannya demi ketenangan. Aku tersenyum menang. Kalau ibu bicara begitu, ya Ayu percaya. Sebenarnya dari awal Ayu mau bilang kalau zaman sekarang perempuan bekerja, pekerjaan rumah harus dibagi atau dibantu mesin. Tapi Ayu takut ibu salah paham dan menganggap Ayu pemalas. Makanya Ayu praktikkan langsung biar ibu lihat. Coba saja dari awal ibu lebih pengertian, tidak menggunakan kedok moralitas palsu untuk menekan menantu baru. Pasti rumah ini adem ayem kan, Bu? Kata-kataku menusuk tepat di hati Ibu Lastri. Dia menunduk, tidak berani menatapku. Bapak Hartono di belakangnya hanya bisa berbalik dan naik ke atas dengan lesu. Budi dan Dewi menghela napas lega, buru-buru membantu Ibu Lastri berdiri dan masuk ke kamar. Aku berdiri di halaman, menatap punggung mereka. Buku aturan keluarga itu resmi telah dibuang ke tong sampah sejarah keluarga Suryo. Perang istana versi modern telah berakhir dengan kemenangan telak di pihak menantu. Tapi yang terpenting bukan kemenangan, melainkan terciptanya tatanan baru, di mana kesetaraan dan rasa hormat menjadi yang utama. Dan keesokan paginya, era itu akan resmi dimulai. Pagi di hari keempat, langit cerah. Untuk pertama kalinya, aku tidur nyenyak hingga pukul 8.30 pagi. Tidak ada suara gedoran pintu, tidak ada makian. Aku bangun dengan santai, mengenakan pakaian kerja yang elegan, dan merias wajah. Aku turun ke lantai 1. Rumah sepi. Hanya ada Budi dan Bapak Hartono yang minum teh dalam diam. Melihatku, Budi langsung berdiri, menarik kursi untukku. Sudah bangun sayang, tidurnya nyenyak? Aku baru mau belikan bubur ayam di depan. Kamu duduk saja istirahat ya. Budi tersenyum menjilat. Aku mengabaikannya, berjalan ke meja di depan Bapak Hartono. Aku melepaskan celemek kumal yang kupakai selama 3 hari, melemparkannya ke meja. Aku bersedekap, berbicara dengan gaya profesional seperti di kantor. Bapak, Mas Budi.
Semalam ibu sudah setuju untuk menghapus semua aturan tidak masuk akal itu. Jadi mulai hari ini, Ayu izin untuk mengatur ulang tatanan hidup keluarga kita, agar lebih modern dan beradab. Aku mengeluarkan setumpuk tagihan. Untuk sarapan, Ayu sudah langganan catering dari restoran premium, diantar setiap pagi. Untuk pakaian, barang-barang mahal Bapak dan Dewi sudah Ayu daftarkan di laundry profesional, dijemput dan diantar 2 kali seminggu. Untuk kebersihan rumah 3 lantai ini, Ayu sudah sewa jasa cleaning service harian dari perusahaan terpercaya. Bapak Hartono dan Budi terbelalak. Lalu, biaya untuk semua layanan ini bagaimana, Nak? Tanya Bapak Hartono ragu. Aku tersenyum tipis, menatap lurus ke arah Budi, suamiku yang tidak membelaku. Bapak, keluarga kita kan bangga sebagai keluarga terpandang dan berkelas. Untuk menjaga kelas itu tanpa mengeksploitasi tenaga perempuan, tentu saja para pria sebagai pilar keluarga yang harus menanggung biayanya. Seluruh biaya sarapan, laundry, dan cleaning service akan ditanggung oleh Mas Budi dan Bapak setiap bulan. Ayu bekerja mencari uang untuk masa depan anak-anak kita nanti, bukan untuk melayani hal-hal tidak masuk akal di keluarga suami. Bapak dan Mas Budi setuju, kan? Aku bertanya dengan tegas. Bapak Hartono menghela napas, diam-diam mengeluarkan dompetnya dan meletakkannya di meja, menerima kenyataan pahit. Dia tahu, jika dia menolak, menantu ini akan kembali mengeluarkan ulekan batunya di tengah malam. Budi mendekat, mencoba merayuku. Sudahlah, sayang. Aku janji akan melindungimu, akan bayar semuanya. Jangan marah lagi ya. Aku dengan dingin menepis tangannya. Tamparan di pagi pertama telah memberiku pelajaran seumur hidup. Urus saja pekerjaanmu dan bayar tagihannya. Mulai sekarang, keluarga ini berjalan sesuai aturanku. Aku berbalik, melangkah keluar menyambut sinar matahari. Sebuah tatanan baru telah resmi terbentuk. Sang menantu telah menghancurkan sangkar besi pemikiran feodal, membebaskan dirinya, dan memberikan pelajaran berharga bagi seluruh keluarga Suryo. Kehidupan pernikahan di depan mungkin masih penuh tantangan, tapi satu hal yang pasti, tidak akan ada lagi yang berani mengancamku dengan 2 kata aturan keluarga.